Sebuah video acara diduga haflah imtihan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan jadi perbincangan. Pasalnya pada video tersebut terlihat 3 perempuan mengenakan hot pants berjoget. Dalam video berdurasi 28 detik itu, terlihat ada 3 orang perempuan dengan mengenakan hot pants putih dan baju berwarna biru sedang berjoget. Bahkan secara jelas ketiga berjoget seperti goyang ngeborg dan mendapatkan sorakan ramai dari penonton. Sayangnya, aksi joget ini berlangsung pada acara haflah imtihan. Pada banner tertulis haflah imtihan Madrasah Diniyah Rodlotul Ulum. Diduga madrasah ini berlokasi di Desa Tudosoro, Kecamatan Kejayan. Belum diketahui jelas kapan kejadian ini berlangsung. Sementara video sudah beredar sejak Kamis dalam kurung 8 Maret 2024 di media sosial. Warta Bromo masih berusaha mencari konfirmasi dari peredaran video ini. Sebelumnya di tahun 2022 ada juga kejadian serupa. Perempuan berjoget ala TikTok di acara haflah imtihan di Keraton. Kejadian ini pun viral dan mendapat banyak reaksi negatif dari warganet. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada para guru, kiai, dan juga masyarakat luas dimanapun berada atas terjadinya hal yang kurang pantas dan ramai di media sosial, yaitu acara hiburan berupa penampilan anak-anak dalam rangka haflatul imtihan dusun kerajaan Madrasah Rodlotul Ulum Tudosoro pada hari Senin malam Selasa tanggal 4 Maret 2024, dan kami mohon maaf juga kepada seluruh lembaga yang namanya sama dengan Rodlotul Ulum Tudosoro, dan kami berjanji untuk tidak mengulangi terjadinya penampilan-penampilan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apabila di kemudian hari terjadi lagi hal serupa, maka kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa mudah-mudahan Ramadan yang sudah berlalu dengan segala macam ibadah yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang masih tersisa dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya pula untuk memperbanyak ibadah, untuk lebih bertaqarrub kepada Allah, untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap agar Allah menjauhkan kita dari segala macam bala dan musibah insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan untuk mengevaluasi amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, bahkan mengevaluasi segala macam bentuk pergaulan kita, baik secara pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Karena bulan Ramadan ini adalah ibaratnya sebagai pengukur, sebagai barometer daripada kehidupan kita sebelum dan sesudah nanti. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita jauhkan diri kita dari maksiat, kita menjauhkan diri kita dari berbuat tidak baik yang akhir-akhir ini Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan sekian banyak berita. Boleh jadi berita itu tidak menyenangkan bagi kita. Di medsos sudah banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kita sayangkan, dan itu ternyata terjadi.
dari pencegahan ya terhadap kajian, kemudian juga kasus Gus Samsudin, dan yang mungkin akhir-akhir ini juga jadi viral aksi 3 remaja yang berjoget, yang bergoyang dengan goyangan yang tidak pantas di tempat yang kurang pantas dan sangat tidak pantas juga. Haflah imtihan. Nah, ini adalah merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita diuji di dalam agama kita ini. Sejauh mana kita ingin beragama dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hal yang paling pantas untuk kita lakukan adalah kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk mengevaluasi ini amalan saya sudah betul apa tidak, amalan saya sudah pantas apa tidak, dengan tanpa menyalah-nyalahkan orang lain, dengan tanpa membenar-benarkan orang lain, memuja-muja orang lain. Kita sendiri yang mencoba untuk mengevaluasi diri kita dan amal kita. Ini sudah sesuai kira-kira dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu untuk kita perhatikan, lebih-lebih ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita kotori bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang kurang pantas. Ketika bulan Ramadan datang, Allah Subhanahu wa taala sudah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Allah buka dengan selebar-lebarnya pintu jannah, pintu surga. Dibukakan pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam ada yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, dan kita berharap itu adalah kita. Kemudian ada panggilan, ada yang menyeru ketika bulan Ramadan datang, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, yang menginginkan kebaikan, segera lakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Segala bentuk kebaikannya, tadarus Al-Quran, tarawih, bersedekah, berinfak, sholat sunnah, dan yang lainnya. Mari kita lakukan segala bentuk kebaikan, karena sekian banyak kebaikan itu dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir. Ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang selalu melakukan keburukan, aqsir, berhenti, stop melakukan hal-hal yang buruk. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah poin kita adalah mari kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan muhasabah, bulan untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah pantas mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka atau tidak? Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami, kedua orang tua kami, kemudian orang-orang terdekat kami, orang-orang yang kami cintai dari api neraka. Nah, salah satu caranya adalah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, memantaskan diri kita. Karena inti daripada semua permintaan kita itu adalah dibebaskan dari api neraka. Di doa sapu jagat yang kita sudah hafal semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia
dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Nah, ujungnya kebaikan dunia dan akhirat itu muaranya adalah waqina adzabannar, dijauhkannya kita dari api neraka. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sering, ya, doa yang paling sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu doa kita. Harapannya amalan-amalan kita usahakan sesuai dengan doa kita tadi itu. Jadi hal-hal yang kira-kira akan menjauhkan kita dari api neraka itu yang kita lakukan. Dan sebaliknya, hal-hal yang mendekatkan kita dari api neraka, mari kita tinggalkan. Melakukan kemaksiatan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada makhluk, kita minta bantuan jin, ya, kita minta bantuan dukun, kita menyamaratakan makhluk dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jauhkan. Apalagi kemaksiatan yang baik yang kecil maupun yang besar, kebaikan tapi dicampur-campur dengan hal-hal yang ada unsur kemaksiatannya di situ. Sholawat ditambahkan dengan joget-joget misalkan, haflah yang sangat baik tapi dicampur dengan goyangan-goyangan yang tidak semestinya. Nah, ini mari kita hindari, jangan sampai itu terjadi. Demikian sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya buat saya pribadi dan kita semuanya. Kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka dan kita dikumpulkan nanti di jannah, di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita pintu Ar-Rayyan, pintunya orang-orang yang berpuasa, dan pintu-pintu surga yang lainnya, dan kita bisa berkumpul, kita bersatu, kita sama-sama semajlis nanti di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina minan nari ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.